Di zamannya Jokowi periode kedua, sekarang Prabowo, banyak kasus-kasus, banyak fenomena-fenomena yang tidak pernah secara konteks tata negara, ya impeachment, pemakzulan itu juga adalah cara yang sah untuk melakukan penggantian pemerintahan sebelum waktunya. Selamat datang kembali di Parlemen Watch Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, kawan-kawan. Yang biasanya langganan di podcast besar ya. Bocor halus dan segala macam. Hari ini datang ke Parlemen Watch Podcast. Hari ini ada koordinator kontras. Ada Mas Dimas Bagus Arya. Apa kabar, Mas? Baik, terima kasih Mas Oka dan teman-teman Indonesia Parliament Center sudah diundang ke satu podcast yang juga besar. Semoga besar. Amin. Lagi pasti. proses. Betul, ya. Semuanya harus mulai dari bawah. Dari kecil. Betul, dari kecil dulu. Gimana kabar, Mas? So far apakah ya kita tahu kondisi sekarang bagaimana dan gimana juga itu berdampak sama kontras gitu ya tentang apa yang terjadi juga tentunya di ya sekitar sebulanan terakhir gitu ya. Betul. Gimana Mas, mungkin bisa diceritain? Iya, kondisi personal mungkin ya, aku mulai dari kondisi personal, alhamdulillah baik, sehat gitu ya. Secara organisasi juga pasca insiden penyiraman air keras kepada Andri tanggal 12 Maret, berarti sekarang udah hampir 50 hari lah ya. Bahkan lebih mungkin 50 hari. Ya, teman-teman masih berjibaku ya melakukan advokasi, pendampingan juga kepada Andri karena Andri juga masih dalam perawatan yang intensif dari tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi kita memang harus standby juga. Jadi memang ada banyak efek lah ya pasca kejadian. Tapi yang jelas secara organisasi Kontras masih tetap dalam hari ini melakukan kerja-kerjanya sebagai watchdog, melakukan sejumlah hal untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan negara, kebijakan publik dan lain sebagainya. Dan yang nggak baik-baik aja sebenarnya kondisi negara ini, Kak. Mungkin kita ngobrol banyak lah. Kita baca berita itu kayak sebulan terakhir itu banyak yang nggak mengembirakan ya dari sektor ekonomi, politik. Bahkan terakhir itu saya baca berita di ruang publik gitu ya di sosial media. Kementerian HAM, Menteri HAM kita itu mau melakukan sertifikasi aktivis. Nah ini kan jadi hal yang lucu juga kan, menambah sejumlah hal-hal yang hari ini mungkin menjadi kekecewaan kita lah ya. Di saat banyak sekali kekecewaan terhadap kebijakan publik, masih ada juga komunikasi-komunikasi publik dari pejabat publik yang kurang begitu bagus dan menimbulkan banyak permasalahan di ruang publik, jadi dinamika di ruang publik. Jadi kondisinya secara keseluruhan gitu ya, ya kami di Kontras alhamdulillah, tapi yang nggak baik-baik aja sekarang situasi eksternal. Dan itu mungkin yang banyak kita bahas hari ini mungkin ya. Ya kita tahu dengan ya sebenarnya kita kalau kita ngomongin masalah Indonesia sebetulnya ya gak akan ada habisnya gitu ya. Betul. Apalagi semenjak ya mungkin Kontras dan teman-teman lain juga mencatat gitu ya berbagai peristiwa, dan sayangnya mungkin kasus Andri ini adalah puncak gunung es dari semuanya itu ya. Agustus kemarin kita ada kriminalisasi terbesar terhadap orang muda gitu ya, 700 lebih orang muda ditangkapi hanya karena melakukan kebebasan berekspresi, dan sampai sekarang terus kemarin bahkan media ada 101 orang gitu ya ditangkap di Polda Metro Jaya. Dan kita juga bisa melihat gitu angka-angka ini jadi terjustifikasi indikator bahwa indikator demokrasi kita turun, kebebasan berekspresi kita turun. Yang sebetulnya lebih bisa kita lihat dampaknya ketimbang kepuasan terhadap pemerintah gitu kan ya. Kontras sendiri melihat ini bagaimana sih, apa ketika kita juga di satu sisi adalah presiden Dewan HAM gitu ya. Tapi di satu sisi gimana kondisi kebebasan kita dalam berekspresi, kebebasan kita mengakses hak asasi manusia kita hari ini. Iya, mungkin secara umum ya kondisi demokrasi, kondisi pemenuhan HAM kita itu istilahnya mungkin saya coba kutip dari pernyataan Bung Karno 64 bahwa kita itu hidup sekarang itu dalam tahun yang penuh mara bahaya, the years of living dangerously gitu ya. Kalau bahasa Italianya kan vivere pericoloso gitu ya. Kurang lebih sama dengan situasi hari ini, ada banyak paradoks gitu ya. Tadi Oka mention ada Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia terpilih, meskipun terpilihnya juga bukan by prestasi sebenarnya, karena juga itu adalah siklus kan, urutan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang sebenarnya layak untuk dibanggakan dalam konteks kita terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Menimbang juga kondisi pemenuhan HAM, penegakan HAM, perlindungan HAM di dalam negeri domestik juga tidak terlalu bagus gitu ya. Oka tadi mention ada penangkapan dan kriminalisasi orang muda terbesar sepanjang
pasca reformasi, lalu juga masih ada banyak intimidasi yang itu tidak mencerminkan sebenarnya bahwa kita adalah negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan hak asasi manusia gitu ya. Sebelum kasus penyiraman aktivis ke Andri maksud saya, itu juga ada intimidasi atau teror ke sejumlah teman-teman pegiat yang waktu itu menyuarakan keprihatinannya atau kekecewaannya terhadap penanganan penyelenggara negara atau pemerintah kepada bencana Sumatera. Ada beberapa teman-teman seperti Mas Iqbal Damanik yang dikirimin pakai ayam, lalu juga ada DJ Doni pemengaruh yang juga dilempar bom molotov. Ada beberapa sejumlah influencer kayak misalnya Sheila, terus juga ada Firdian yang juga mendapatkan intimidasi. Jadi memang kalau melihat kondisi dan situasinya hari ini semuanya serba paradoks, bertolak belakang gitu ya. Di luar mungkin pemerintah kita selalu menggemborkan bahwa kita secara hak asasi manusia sudah comply, sudah bagus. Tapi sebenarnya realitanya jauh dari itu. Ada banyak sekali proses-proses yang jauh dari kata perlindungan, dari kata pemenuhan HAM, bahkan penegakan hak asasi manusia yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita gitu ya, terutama pasca terpilihnya Prabowo dan Gibran gitu ya. Yang mana memang ada banyak sekali pengamat, ada banyak sekali akademisi yang bilang bahwa sekarang sudah bukan lagi demokrasi yang bahkan bukan backsliding demokrasi lagi istilahnya, tapi sudah menjurus pada otoritarianisme gitu ya. Bahkan beberapa ada yang bilang fasisme gitu kan, dengan sejumlah ciri khas dan juga sejumlah variabel-variabel yang kemudian menunjukkan bahwa situasi hari ini menggambarkan bahwa kita masyarakat sipil gitu ya, dan juga kelompok-kelompok pro demokrasi, hak asasi manusia, dan juga sejumlah masyarakat sipil lainnya itu penuh dengan mara bahaya. Baik itu dalam kerja-kerja kita melakukan advokasi, riset, kampanye, bahkan pendidikan publik, itu juga dicap sebagai antek asing, dicap sebagai tidak patriotik gitu ya. Yang ini justru menunjukkan bahwa tidak ada dukungan dari penyelenggara negara terhadap kerja-kerja publik, yang mana sebenarnya kerja publik yang kita lakukan, kayak misalnya Indonesia Parliament Center membuat kebijakan, Kontras juga melakukan upaya advokasi kebijakan gitu ya. Tujuannya satu, tujuannya supaya negara ini bisa lebih baik dalam konteks pemenuhan hak asasi dan juga pemenuhan hak warga. Jadi ada hal yang kontradiksi antara penyelenggara negara yang hari ini punya otoritas kekuatan melihat masyarakat sipilnya yang penuh dengan prejudice atau prasangka, sehingga yang keluar adalah lontaran-lontaran atau stigmatisasi yang kurang lebih mengantagonisasi kita. Begitu. Kurang lebih itu kondisi umumnya, Mas Oka gitu ya. Jadi kalau misalnya mau disimpulkan, ya kita hidup dalam situasi yang penuh mara bahaya hari ini. Kita berteriak, nggak cuma ancamannya kriminalisasi atau pembunuhan karakter di sosial media, tapi justru juga ada ancaman fisik sekarang yang menghantui kita. Dan ya sebetulnya pola-pola yang terjadi hari ini ya karena diriku juga banyak aktif gitu ya di lingkungan hak asasi manusia sejak kuliah, dan kita tahu ada impunitas yang juga terus terjaga hingga hari ini, dan saya meyakini gitu ya, dan kawan-kawan juga mungkin meyakini bahwa muara dari apa yang terjadi hari ini adalah impunitas tersebut. Dan Kontras adalah salah satu organisasi gitu ya yang juga selalu vokal terhadap impunitas ini gitu. Dan sepengalaman Kontras gitu ya Kontras mengalami teror dari racun yang bunuh Munir hingga air keras yang kemudian menyerang Mas Andri gitu ya. Melihat fenomena keberulangan ini bagaimana sih gitu? Apa sih kemudian titik baliknya? Karena kita tahu ada kemunduran demokrasi ini sebetulnya, atau tadi backsliding demokrasi gitu. Ini 10 tahun lalu sudah jadi topik gitu. Tapi hari ini terus memburuk gitu ya. Dan bahkan mungkin ketika Undang-Undang TNI disahkan, saya berkelakar sama kawan-kawan saya di Aksi Kamisan bahwa ya reformasi sudah ikut The 27 Club gitu ya. Mereka mati gitu. Untuk kemudian kita kembali ke masalah ini, untuk dikutuk untuk mengulangi sejarah-sejarah itu. Kontras melihat ini atau melihat titik balik itu bagaimana gitu? Ya, impunitas itu satu kalimat yang mungkin sederhana. Mungkin kalimat menjelaskan impunitas itu karena mungkin nggak banyak yang tahu impunitas. Jadi pengertian sederhananya impunitas itu adalah ketiadaan atau kealfaan hukum yang efektif untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku kejahatan, atau dalam hal ini juga pelaku pelanggaran hak asasi manusia gitu ya. Nah, seperti yang Oka tadi bilang, Indonesia itu permisif sekali kalau ngomongin soal pelanggaran hak asasi manusia.
era kita sebenarnya waktu itu ada optimisme ketika ada transisi politik dari Orde Baru ke reformasi. Ya. Di mana reformasi digaungkan sebagai salah satu titik balik di mana kita menuju pada era demokrasi yang lebih substansial dan demokrasi yang lebih kuat. Tapi ternyata yang tidak pernah mungkin mereka sudah memperkirakan tapi tidak pernah bahasanya itu tidak pernah melihat ini sebagai satu faktor penting adalah impunitas itu. Karena impunitas ini seperti virus, seperti sel kanker, bahasa sederhananya. Ketika dia tidak bisa dikalahkan atau tidak bisa dihilangkan, dia akan perlahan-lahan mengikis situasi perubahan politik maupun perubahan sosial ekonomi. Nah, jadi pertanyaannya, Indonesia apakah sudah keluar dari jeratan impunitas? Sayangnya belum. Gitu ya, karena ketika melihat transformasi era reformasi, ternyata masih ada sejumlah hutang dari penyelenggara negara yang waktu itu masih belum dituntaskan. Salah satu yang paling kentara adalah pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu, zaman Orde Baru, yang ternyata masih memberikan ruang bagi para pelakunya atau terduga pelaku untuk melakukan atau untuk mempunyai kayak semacam surplus kekuatan politik, gitu ya, masih bisa menjadi ketua partai politik, masih bisa menjadi pejabat publik, masih bisa kemudian menjadi menjadi otoritas lah ya, keren. Jadi menjadi otoritas gitu. Jadi impunitas di Indonesia ternyata belum benar-benar mati, gitu ya. Bahkan kami kemudian melihat perkembangannya dan kemudian kemarin saya coba melihat itu atau mungkin saya mau menerangkan ini dari kacamata perspektif satu buku yang dituliskan oleh Elizabeth Draxler, itu berjudul Infrastructure of Impunity, infrastruktur impunitas gitu ya, yang baru tahun lalu itu diterbitkan. Jadi di buku itu kurang lebih itu panggilan akrab kami di Kontras ke Elizabeth Draxler, itu berusaha untuk kemudian menyingkap kenapa sih impunitas itu masih terjadi di Indonesia. Ternyata ada 3 faktornya. Pertama, kompromi politik. Yang kedua adalah ketiadaan proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Dan yang ketiga adalah situasi kondisi konsolidasi elit yang semakin membuat kemudian proses penyelesaian kasus, proses penegakan hukum itu menjadi sangat sulit. Jadi 3 faktor ini kita temukan di Indonesia. Kompromi politik misalnya kita dapatkan ketika kita berbicara soal proses penyelesaian. Kami di Kontras beberapa kali mendapatkan kayak semacam hint gitulah ya, informasi bahwa pengadilan hak asasi manusia itu sangat sulit, kos politiknya atau ongkos politiknya besar. Karena itu akan mengakibatkan turbulensi situasi politik. Karena hari ini orang-orang yang harusnya bertanggung jawab terhadap peristiwa katakanlah Semanggi, Trisakti, atau peristiwa penculikan, itu sudah punya kekuatan politik. Ketika mereka diseret pengadilan akan ada turbulensi politik. Yang kedua, kompromi partai politik juga terlihat dari minimnya oposisi. Mungkin Oka juga memperhatikan itu, teman-teman Indonesia Parliament Center melihat bahwa situasi hari ini adalah ketiadaan oposisi yang sifatnya melakukan check and balances terhadap otoritas kekuasaan. Nah, kalau pakai pemikirannya Aspinall gitu ya, Edward Aspinall itu punya teori soal oposisi. Waktu itu dibuat di satu kajiannya tahun 2002. Dia bilang bahwa ada 4 tipe oposisi. Oposisi formal, non formal, proto oposisi, sama oposisi rakyat kalau saya nggak salah ingat. Jadi oposisi itu sangat penting dalam negara demokrasi. Dan itu yang kemudian menghasilkan suasana check and balances, terutama juga untuk menghalau impunitas. Jadi kalau kita lihat secara pengalaman di Kontras, impunitas itu seperti virus dan sel kankernya sekarang udah stadium 4. Kak. Militer yang dulu melakukan banyak sekali kejahatan pelanggaran HAM, kejahatan-kejahatan kemanusiaan, itu sekarang mendapatkan posisinya lagi, perannya, di luar tugas pokok fungsinya mereka. Misalnya sekarang terlibat dalam MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Danantara, Satgas PKH, penertiban kawasan hutan gitu ya. Atau juga yang terakhir adalah pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan yang sebenarnya sudah di luar dari tugas pokok fungsi tentara sebagai alat pertahanan. Lalu yang kedua, mungkin teman-teman Indonesia Parliament Center juga melihat ini, juga ada isu soal pemilihan tidak langsung. Pemilihan tidak langsung itu juga jadi salah satu variabel
bahwa infrastruktur impunitas berjalan, kita dikutuk untuk mengulangi hal yang sama. Ini hal yang sebenarnya balik lagi ke era Orde Baru, di mana Soeharto waktu itu berusaha untuk menertibkan partai politik dengan melakukan konsolidasi partai-partai politik besar. Ya, PDI, dulu kan PDI sama P3 gitu ya. Nah, sekarang kurang lebih sama, kurang lebih. Meskipun mungkin eranya berbeda, pemainnya berbeda gitu ya. Tapi kurang lebih impunitas hasilnya adalah keberulangan peristiwa, itu pasti. Tiadanya mekanisme hukum yang efektif untuk menghukum pelaku atau menghukum otoritas yang melakukan kesalahan, maka hasilnya atau imbasnya adalah kita akan dikutuk mengulangi hal yang sama terus-terusan berulang kali. Karena kita tidak belajar ya. Kita nggak belajar, benar. Untuk memutus itu. Memutus rantai impunitas. Ada ngomong sedikit juga soal militarisme, dan kita tahu kontras juga. Ya semenjak undang-undang TNI keluarlah kemudian diksi remilitarisme, tapi mungkin itu akan kita simpan untuk di akhir-akhir, di segmen akhir ya. Asik. Tapi aku mau tanya juga sih, mungkin pendapat Mas Dimas juga dan sepengalaman kontras gitu sebagai salah satu organisasi yang lahir karena tentunya perlawanan terhadap otoritarian pada saat itu gitu ya. Ya kontra S besar kita tahu itu siapa gitu. Oke, iya benar. Itu jadi rahasia umum ya. Iya, itu jadi rahasia umum. Apa yang kemudian ketika kita belajar reformasi kita hari ini gitu ya. Kita ada yang bisa bilang reformasi kita masih muda dan kita masih bisa memperbaiki ini. Ada yang kemudian juga ya udah stadium 4 gitu ya. Kita sudah mendekati kemudian kutukan itu untuk mengulangi sejarah itu lagi. Apa yang kemudian mengulangi itu? Kita tahu ada impunitas gitu. Tapi di satu sisi juga kita tahu secara global juga tren politik hari ini fenomenanya juga gimana mulai dalam tanda kutip bergeser ke kanan gitu ya. Dari apa yang terjadi misalnya genosida di Israel Amerika Serikat lewat Donald Trump. Apa yang membuat kita juga akhirnya ikut juga tren ke sana gitu. Karena ya maksudnya ketika Jokowi memimpin, kita tahu dengan segala itu kita bisa melihat catatan-catatannya gitu. Dia mulai menggerogoti misalnya fundamental demokrasi, dan hari ini Prabowo tinggal kemudian memanen itu gitu. Kontras melihat itu gimana sih? Apa yang kemudian yang sebetulnya menyebabkan ketika ada optimisme di awal-awal gitu, terbentuklah pengadilan HAM, terbentuklah Komnas HAM, terbentuklah mungkin undang-undang AR gitu ya. Undang-undang HAM, undang-undang pengadilan HAM, tapi kemudian pada akhirnya itu berangsur memudar gitu. Iya, betul. Apa yang Mas Dimas lihat gitu? Ya, aku mungkin jawab ini dari fenomena global, karena benar kata Oka bahwa posisi Indonesia dengan terpilihnya Prabowo sebagai, mungkin kita bisa bilang bahwa Prabowo ini representasi kanan kali ya di Indonesia, meskipun spektrum kiri kanan di Indonesia nggak ada kan? Nggak jelas kan? Kita beda sama negara-negara lain, at least kayak Filipina atau Malaysia tuh masih kelihatan tuh. Mungkin yang sama kayak kita tuh Singapura. Tapi yang kurang lebih gini, saya pengen ngajak mungkin pemirsa podcastnya Indonesia Parliament Center sama Oka juga untuk merenungi hasil karya tulisnya Plato. Jadi Plato di Republik itu membuat satu tesis gitu ya, bahwa konteks tata negara itu ada siklusnya tuh. Pertama dimulai dari namanya aristokrasi, lalu kemudian timokrasi itu kayak militerisme lah ya. Karena timokrasi di buku Plato itu ditulis idenya datang dari ngelihat bagaimana Sparta, kelompok negara Sparta waktu itu governing themselves with military power. Terus dari timokrasi kemarin lalu ke oligarki ke demokrasi ke otoritarianisme, ke fasisme, tiran. Nah, jadi siklus itu bisa kita jadikan satu pedoman atau satu patokan gitu ya, untuk melihat bahwa ternyata siklus tata negara di global ini juga seperti ada pengulangan gitu kan. Ada polanya gitu ya. Kita pernah ada surplus demokrasi di seluruh dunia itu tahun 90-an sampai 2000-an awal. Lalu kehantam dengan 2008 ketika ada krisis ekonomi di Amerika, lalu dirasakan di Eropa, yang pada akhirnya membuat rezim demokrasinya limbung, sampai kemudian kita mendapatkan fenomena pemimpin kanan. Ada Trump 2016,
lalu juga ada siapa namanya Duterte di Filipina, lalu terakhir ini baru-baru juga ada Presiden Bolsonaro di Brazil, di Prancis juga ada siapa namanya itu Macron gitu ya, yang kurang lebih juga merepresentasikan politik kanan, politik yang kurang lebih menghendaki penghancuran nilai demokrasi fundamental gitu ya. Nah, kita lihat trennya. Tren ini ternyata pernah ada satu tesis yang ditulis sama saya lupa siapa. Kalau nggak salah, jadi memang dalam konteks politik kanan ini seperti epidemi, dia menyebar. Dan puncaknya adalah ketika Amerika memilih Trump kedua kalinya, di mana sudah ada kelelahan atau fatigue of democracy yang membuat pada akhirnya publik itu lebih condong pada pemimpin populis kanan. Trump, Javier Milei di Argentina, lalu ada Viktor Orban di Hungaria, Bongbong Marcos juga kurang lebih di Filipina kurang lebih sama Prabowo. Prabowo ada muncul Prabowo terpilih di 14 Februari 2024. Di mana kemudian kita lihat benang merahnya apa? Benang merahnya adalah kelelahan demokrasi terhadap demokrasi substansial gitu ya, yang menyebabkan publik pada akhirnya pengen melihat bagaimana apabila negara itu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin populis dengan representasi yang mungkin contohnya tadi saya sebutkan. Nah, tren itu kurang lebih jadi cara kita untuk melihat bahwa di Indonesia ternyata juga menjangkiti ada koneksi antara situasi geopolitik sama situasi hari ini. Tapi dengan situasi geopolitik terbaru, misalnya Viktor Orban kemarin kan berhasil dikalahkan oleh partai Sosdem gitu ya, Sosial Demokrat di Hungaria. Dan pertanyaannya apakah ini akan jadi spring of democracy lagi, ada musim semi demokrasi lagi. Jadi ini jadi salah satu mungkin pertanda baik. Apakah ini juga jadi cara kita untuk merefleksi reformasi, mungkin reformasi akan terlahir kembali gitu ya, reformasi akan jadi kembali, entah itu dalam konteks misalnya aksi publik, aksi massa gitu ya, karena kalau berbicara reformasi kan ya identik dengan aksi massa untuk melakukan penggulingan terhadap rezim pemerintah yang sah. Apakah lewat itu atau juga lewat hal-hal lain? Misalnya sekarang yang lagi rame di Filipina, Sara Duterte mau di impeachment sama DPR. Nah, dan di Indonesia sekarang udah rame juga isu impeachment, pemakzulan kemarin terakhir Bang Saiful Murjani itu dikriminalisasi karena menyampaikan soal makar, dianggap makar gitu ya. Bang Ferry Amsari, lalu juga Pak Yusuf Kalla apa segala macam, beberapa orang-orang itu dianggap menggulingkan narasi-narasi yang menjurus pada makar gitu ya. Padahal secara konteks tata negara, ya impeachment, pemakzulan itu juga adalah cara yang sah untuk melakukan penggantian pemerintahan sebelum waktunya. Tapi kan selama ini orang tahu gitu ya, penggantian itu cara sahnya baik itu secara ya impeachment, secara politik maupun secara hukum, yaitu lewat pemilu. Jadi mungkin menyambungkan dengan itu Kak refleksinya, reformasi ya saya sepakat sama Oka bahwa reformasi sebenarnya udah mati ya. Nggak ada lagi panji-panji 6 tuntutan reformasi itu sudah dipenuhi, bahkan sekarang udah diingkari semua gitu. Satu-satu diingkari, militer dui fungsinya mulai terlihat lagi meskipun namanya bukan dui fungsi, tapi TNI kan kemarin bilang bahwa ini multifungsi gitu ya. Ya sama aja gitu. Terus juga bagaimana reformasi terkait otonomi daerah sekarang makin sentralistik dengan retret, undang-undang cipta kerja, lalu TKD juga transfer kepada daerah juga dibatasin sekarang kan, yang nggak mau sekarang akhirnya ada relasi ketergantungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi ada banyak hal-hal yang tidak mencerminkan bahwa reformasi itu udah berjalan. Jadi paling tepat diksinya adalah reformasi sudah mati. Tapi apakah melihat situasi geopolitik hari ini reformasi bisa bangkit dengan mungkin jargon barunya, tuntutan barunya, itu mungkin bentuk barunya. Atau bentuk barunya. Karena hari ini generasi berbeda ya. Generasi Z, dan ada banyak kemudian teman-teman orang muda yang terdampak juga dengan kebijakan pemerintahan hari ini, mulai dari kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, kebijakan budaya juga kan. Jadi mungkin ini bisa saya bilang kayak ya kalau ngelihat podcastnya Dirty Food kemarin, Mas Dandi bilang ini sudah banyak nih faktor-faktor yang bilang bahwa ada hal yang kurang lebih menghantarkan kita pada perubahan. Entah itu reformasi, entah revolusi gitu, kita bisa
diskusi soal This is it. Dan kita juga tahu gitu sebetulnya secara ya kita bisa melihat orang-orang mungkin bisa melihat ada singgungan kayak oh mungkin itu kita yang merasakan hanya orang-orang sebagian orang tertentu yang paham gitu. Tapi kita tahu juga kenyataannya bahwa ekonomi juga pada akhirnya semakin terdampak juga. Kemarin kita kedatangan Raya Rangkuti dan beliau menyampaikan bahwa bisa dilihat juga sepanjang reformasi ketika oposisinya justru kuat maka ekonomi akan menguat seperti yang terjadi Jokowi misalnya periode pertama atau di SBY gitu iya. ketika itu ekonomi meningkat dan sebetulnya ya itu kan pada akhirnya akan stringsnya akan semakin menyambung sendiri gitu dan kontras tuh melihat lemahnya oposisi ini gimana sih ya kita tahu hari ini DPR gitu dengan kita bisa melihat apa yang kalau IPC gitu melihatnya banyak sekali kemudian respon-respon DPR kemudian jadi performatif gitu. Ketika mereka dibekali misalnya hak-hak seperti angket, interpelasi, menyatakan pendapat, tapi ketika disuguhkan suatu masalah gitu, ketika misalnya BGN punya anggaran sebegitu besarnya atau ketika kemudian banyak hal-hal viral dari Komisi 3 gitu misalnya dibahas di dalam rapat tapi kemudian tidak ada follow up-nya gitu. Kita melihat jadi rapat pengawasan DPR tuh seolah-olah itu cuma melihat supaya mereka dilihat gitu citranya bahwa mereka mengurusi ini mengurusi itu gitu. Betul. Dan pada akhirnya hak-hak itu justru tidak digunakan gitu. Ketika DPR hari ini misalnya disuguhkan masalah oleh masyarakat, kemudian IPC gitu melihat mereka cenderung membentuk pansus, cenderung membentuk organ-organ yang sebetulnya bisa lebih tegas lagi gitu sebetulnya dengan menggunakan haknya mereka. Ketika pansus gitu misalnya dibentuk, pansus dipik misalnya di Banten gitu, ketika ada pagar laut itu dibentuk pansus tapi pada akhirnya juga hari ini nggak ada hasilnya. Kontras tuh melihat itu gimana sih? Kita juga tahu ya Komisi 3 DPR juga kemudian menjanjikan pansus gitu. Pansus ya soal kasusnya Andri. Dan hari ini kita nggak tahu nih mungkin apakah ada update atau gimana. Tapi melihat ini gimana sih ketika kemudian kita reformasi setidaknya memperjuangkan keseimbangan itu sebetulnya. Betul. Demokrasi itu diperjuangkan untuk kemudian ada check and balance formal gitu dan ketika di rakyat juga. Tapi kontras itu melihat tuh gimana sih hari ini? Iya, kita itu merasa bahwa rezimnya Prabowo dan juga Gibran, eranya Prabowo dan Gibran itu mengulang periode Pak Jokowi kedua. Di mana waktu itu kita bilang bahwa ada fenomena eksekutif heavy. Karena eksekutif itu yang kemudian dalam tanda kutip ya punya kewenangan, punya otoritas untuk bahkan menentukan produk undang-undangan yang harusnya itu dilakukan bersama dengan DPR sebagai parlemen, sebagai legislatif. Nah, tapi yang terjadi hari ini juga sama fenomena eksekutif heavy itu. Karena secara komposisi partai pendukung di Senayan itu juga banyak yang mendukung Prabowo Gibran. Dan pada akhirnya hasilnya bisa kita tahu bahwa kalau pakai bahasanya teman-teman itu adalah DPR jadi tukang stempel kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tidak ada lagi satu fenomena garang. Dulu di zaman SBY itu saya ingat banget ada dua pansus yang cukup besar, itu pansus Senturi sama pansus yang soal korupsi Hambalang gitu ya. Yang itu benar-benar mereka itu, maksudnya anggota parlemen, anggota dewan, itu benar-benar menggunakan keistimewaan mereka, hak mereka sebagai anggota legislatif dalam melakukan koreksi terhadap pemerintah, terhadap eksekutif. Nah, di zamannya Jokowi, periode kedua, sekarang Prabowo, banyak kasus-kasus, banyak fenomena-fenomena yang tidak pernah dicek atau dikoreksi oleh DPR. Gitu ya. Nah, fenomena ini yang menyebabkan pada akhirnya ada kehampaan atau ada kekosongan kualitas demokrasi. Gitu. Misalnya, komisi-komisi yang ada di DPR itu lebih sibuk pada akhirnya melihat kasus-kasus yang viral. Padahal mungkin Oka juga punya pendapat yang sama. Viralitas itu tidak menjamin penyelesaian struktural. Karena dia hanya kemudian riuh di awal, tapi begitu publik sudah bergeser isunya, publik jadi tidak mengawal penyelesaian strukturalnya gimana gitu ya. Nah,
pemerintah dan DPR juga terjebak sama fenomena viralitas ini gitu ya. Sehingga hal-hal yang struktural kayak misalnya kemarin pengesahan undang-undang PRT itu butuh perjuangan yang panjang baru bisa disahkan kemarin. Padahal itu hal yang struktural, hal yang fundamental untuk masa depan dari para asisten rumah tangga gitu ya. Nah, yang saya mau bilang adalah fenomena ini tentu jadi alarm buruk apabila ke depan masih terus diberlakukan. Atau bisa jadi satu hal atau satu nuansa yang sepertinya tidak akan membuat ada perbaikan. Kayak misalnya tadi Oka bilang BGN. BGN ini yang paling menyita publik. Karena dari dialah yang memegang sekarang konteks anggaran publik yang paling besar. Gitu ya. Bahkan publik itu kemarin ada hitung-hitungannya, per detik lo bisa beli Messi, ya kan? Per menit bisa bayar Ronaldo, bisa dapat PS berapa gitu ya. Nah, ini kan angka anggaran yang fantastis dan perlu ada pengawasan terhadap anggaran itu. Nah, fungsi DPR lah mengawasi itu supaya minimnya penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan kewenangan, dan ada celah korupsinya bisa dicegah gitu ya. Tapi dengan tadi bahasanya performatif, dengan cuma kemudian mengurusi hal-hal yang viral, tidak ada satu prioritas di anggota dewan kita, tentu masa depannya akan sangat-sangat sulit mengharapkan ada kualitas kontrol dan check and balances yang begitu kuat dari DPR ke eksekutif. Dan ditambah lagi sebenarnya ini mungkin yang jadi fenomena yang sudah paling banyak dibahas oleh masyarakat gitu ya, bahwa di DPR sendiri juga masih terjebak sama individualisme. Misalnya ada satu orang yang dianggap paling kuat, menentukan, dan lain sebagainya. Ini kan satu hal yang berbahaya. Anggapan-anggapan seperti ini tidak bisa dibenarkan, karena DPR itu adalah lembaga publik. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh individu tertentu gitu ya, sehingga penting untuk kemudian perlu ada juga proses-proses, upaya-upaya perbaikan dalam tata kelola, entah itu di DPR-nya, atau bahkan prosesnya di pemilu, pemilihan umum, pemilihan legislatif, bahkan yang paling krusial juga adalah bagaimana formasi partai politik. Karena itu menentukan juga bagaimana orientasi dari anggota-anggota partai politik yang mendapatkan jatah kursi misalnya. Dan saya rasa kalau misalnya hal itu nggak bisa diperbaiki, siklusnya akan ngulang terus, Kak. Gitu. Jadi konteks kita untuk mendapatkan oposisi, baik itu oposisi yang dalam wujud antar trias politika ini, kekuasaan, yudikatif, legislatif maupun media, tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya kalau misalnya tidak dilakukan perbaikan dari level paling dasar soal aturan terkait dengan pemilihan legislatifnya, aturan partai politiknya, bahkan juga yang lebih jangka panjang adalah bagaimana idealismenya, idealisme sebagai wakil rakyat, sebagai pejabat publik. Dan sayangnya juga ya kualitas demokrasi itu bisa dilihat ketika kemudian rakyat juga punya persepsi bahwa kita masih demokratis ketika kita masih menyelenggarakan pemilu. Nah, itu kan yang terjadi. Dan ya kita juga kalau kita recap gitu perbincangan kita dari awal, kita bisa melihat kayaknya harapan terhadap demokrasi, harapan terhadap reformasi ini semakin sulit gitu ya. Dan tapi tenang aja gitu, karena masih ada satu lagi gitu topik, yaitu militerisme gitu. Yang sebetulnya juga menghasilkan tadi yang sempat kita bahas di awal, yaitu impunitas gitu. Kita tahu kita di quote on quote disandra militerisme selama 32 tahun gitu di Orde Baru, dan hari ini itu kemudian terjadi lagi dengan diksi baru. Mungkin Mas Andri kalau di podcast di LBHI gitu misalnya menyebutnya dengan remilitarisasi. Ini juga tentunya ditrigger oleh pembentukan atau pengesahan undang-undang TNI yang juga sayangnya disahkan oleh DPR yang kemudian seharusnya jadi representasi sipil gitu. Tapi justru mereka malah kemudian melemahkan justru legitimasi sipil gitu. Ya walaupun ada perdebatan bahwa ini baru ya pasal-pasalnya tidak signifikan gitu ya untuk mengembalikan militer, tapi Kontras juga punya laporan gitu ya tahun lalu soal kekerasan militer gitu ya, dan ada peningkatan juga kekerasan yang dilakukan oleh militer gitu terhadap rakyat sipil setelah undang-undang TNI. Persis. Dan hari ini yaitu akhirnya juga berdampak gitu kepada Kontras sendiri gitu. Lewat penyerangannya Mas Andri gitu, dan lewat
ya kita tahu sekarang hari ini dibawa ke peradilan militer dan ya cukup banyak itu tentu mempengaruhi bagaimana kasus ini juga berusaha ditutup di pengadilan militer gitu. Kita ngomong soal militerisme, kontras sih melihat militerisme ini ke depan gitu ya. Kita sudah mengalami ini setidaknya 1,5 tahun gitu ya, dengan format seperti ini, atau 1 tahun ya, karena disahkan Februari ya. Enggak, Maret. Iya, Maret awal ya. 20 Maret 20 2025. Iya. Selama setahun ini undang-undang TNI disahkan, apa yang kemudian signifikansi dampaknya sebetulnya terhadap demokrasi kita saat ini. Kita tahu ada budaya-budaya seperti retret juga, Iya, yang betul. yang sempat juga Retret disinggung militer. Mas Dimas gitu, Iya. di BAP kalau nggak salah, soal retret dan budaya-budaya militer Budaya militer ya. yang kemudian semakin juga diadopsi oleh Iya. ASN-ASN sipil sebetulnya. Betul, iya. Iya, saya nambahin joke-nya ya. Jadi waktu di BAP itu saya bilang bahwa kopi yang disuguhkan itu kan kopi kapal ABRI ya. Tapi ada yang baru sekarang. Jadi mungkin karena militerisasi menguat, jadi ada varian kopi lagi yang juga dinikmati oleh orang-orang di kekuasaan gitu ya. Namanya Coramil Macchiato. Karamel macchiato Karamel bener ya kan. macchiato. Nah, jadi ya bener Kak, ada siklus kembalinya militerisme. Kita ngomong soal bangkitnya militerisme atau remilitarisme gitu ya, atau military resurgence gitu ya, resurgensi militer. Itu bukan tanpa data. Bukan tanpa atau bukan cuma intuisi atau dalam tanda kutip upaya insinuasi menghasut aja, tapi by data gitu ya. Datanya apa? Pertama gini, kalau ngomongin militer, fungsi mereka kan sebagai alat pertahanan. Ya. Itu jelas dalam Undang-Undang Dasar dan juga dalam TAP MPR nomor 7 2000 itu menyampaikan bahwa tugas militer setelah adanya proses pemisahan ABRI dari polisi dan TNI adalah karena dianggap waktu itu refleksinya ketika reformasi, ketika militer melakukan dui fungsi, ada situasi-situasi politik yang tidak berjalan dan ada hal-hal yang tidak baik dan harus ada perubahan. Nah, perubahan itu adalah penghapusan dui fungsi dan kemudian pemisahan antara TNI dan Polri yang dulunya di satu institusi namanya ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, konteksnya awalnya adalah ketika kita melihat bagaimana sebenarnya jauh sebelum Undang-Undang TNI. Jadi bahasanya itu ini Undang-Undang TNI itu post factum. Dia melegalkan, menjustifikasi apa yang sudah dijalankan sebenarnya. Karena di tahun periode keduanya Pak Jokowi gitu ya, TNI sebenarnya sudah dilibatkan. Misalnya dalam penjagaan Ofitnas, lalu penjagaan PSN, lalu juga kemudian dalam sejumlah proyek-proyek food estate. Dan itu waktu itu dilanjutkan lagi karena waktu itu Pak Prabowo sebagai Menhan, eranya Pak Jokowi, dan Pak Prabowo kemudian jadi presiden, dia melanjutkan lagi cetak biru itu kan, yang sudah dibuat. Jadi bagaimana kemudian TNI juga masuk dalam ruang-ruang sipil lainnya. Nah, salah satu poin dalam Undang-Undang TNI yang waktu itu kita cermati adalah pasal 7 sama pasal 47. Pasal 7 itu ngomongin soal operasi militer selain perang. Jadi sebenarnya TNI boleh melakukan operasi militer selain perang, tapi untuk saya lupa ada sekitar 10 atau 9 sekarang yang baru gitu ya. Tapi yang jelas ada hal-hal yang sebenarnya sifatnya seharusnya sudah bisa diberikan batas atau demarkasi yang kuat dengan aparat keamanan, yaitu kepolisian. Misalnya sebelumnya itu ada penanganan terorisme. Tapi kan di yang baru ini dimasukin nih penanganan terorisme, tapi nggak spesifik penanganan terorisme dalam bentuk apa. Nah, yang kemarin karena untuk memperkuat lagi ada di publik rancangan peraturan presiden perbantuan TNI dalam penanganan terorisme. Terus yang kedua adalah bagaimana TNI terlibat dalam proses pemantauan siber pertahanan. Sebelumnya diksinya lebih karet lagi. Pengawasan dalam ruang siber. Itu toh. Berarti kan akan ada singgungan dengan misalnya BSSN, Sandi Negara, Kominfo, Komdigi sekarang, atau misalnya sama divisi sibernya kepolisian. Nah, ini proses pemisahannya gimana? Apakah ada tumpang tindih atau gimana? Akhirnya direvisi ketika disahkan itu jadi siber pertahanan. Apa sih yang dimaksud siber pertahanan? Kita kan pengen tahu ya. Siber pertahanan itu paling gampang contohnya adalah misalnya serangan-serangan digital atau serangan-serangan karena proxy war gitu ya, yang memanfaatkan
teknologi komunikasi informasi lewat misalnya hacker. Yang mana rame itu Bjorka kan, dia ngambil data negara. Nah, itu masuk dalam definisi siber pertahanan. Karena itu ngomongin soal kedaulatan dan lain sebagainya. Nah, ternyata proses-proses ini nggak cuma berhenti pada tahap formalitas aja. Maksudnya formalitas itu pasal 47 ngomongin OMSP sama pasal 47 yang ngomongin soal jabatan sipil untuk tentara aktif. Yang sekarang bertambah jadi 2, kejaksaan sama Mahkamah Agung seingat saya. Dan itu juga tapi menjangkiti atau juga kemudian tentara dilibatkan dalam agenda-agenda proyek-proyek yang tidak ada dasar hukumnya, Kak. Misalnya apa? BGN tadi kita sebut. BGN sekarang kalau Oka mau melihat komposisinya, ketuanya itu atau mungkin jajaran direksinya itu mantan purnawirawan semua tuh. Kok mantan purnawirawan semua, purnawirawan TNI. Lalu kemudian di Satgas PKH itu diperbantukan dengan kejaksaan untuk melakukan confiscated atau pengambil alihan lahan yang lagi sengketa. Terus dalam konteks food estate, bagaimana kemudian pembukaan lahan, bahkan termasuk pemilihan varietas bibit yang ditanam itu juga militer semua. Bulog itu juga masih purnawirawan. Jadi intinya kita ngomong remilitarisasi hari ini karena kita melihat bahwa semua proses-proses pelibatan militer, baik itu yang sudah purnawirawan maupun yang aktif, itu masih kuat di Republik ini gitu ya. Dan itu yang membuat pada akhirnya kami merasa inilah yang mungkin menghantarkan kita pada kemunduran demokrasi ke depannya. Karena militerisasi ini tidak hanya konteksnya ngomongin soal coup d'etat secara power atau secara senjata, tapi juga secara kognisi, secara soft power gitu ya. Bagaimana mempengaruhi kebijakan, bagaimana pelibatan tentara, padahal hari ini juga harusnya yang didorong adalah supremasi sipil, tapi tidak tampak seperti itu. Jadi itulah refleksi kami, dan kalau berkaca dari data pemantauan, kuartal pertama 2026 aja kita mau launching report 4 bulanan, bulan ini, minggu depan mungkin, kami menemukan bahwa ada kenaikan signifikan lah kekerasan TNI. Ini cuma kuartal pertama ya, itu sekarang 29 proses tindakan-tindakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh TNI. Termasuk adalah tindakan penyiksaan. Andri ini masuk kategori penyiksaan, extrajudicial killing, lalu juga ada konteks-konteks penganiayaan, dan juga pelanggaran-pelanggaran kebebasan sipil lainnya, misalnya melakukan pembubaran demonstrasi, lalu melakukan kekerasan dalam demonstrasi gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kami pantau dan kami melihat bahwa ada signifikan kenaikan di kuartal pertama saja 29 gitu ya. Siapa tahu mungkin di akhir nanti kalau misalnya tidak ada perbaikan, tidak ada proses pengawasan yang begitu ketat, ya TNI bisa menyalip kepolisian sebagai institusi pelanggar hak asasi manusia. Karena di kuartal pertama ini yang paling dominan masih polisi. Angkanya sudah 100, Kak, di kuartal pertama gitu kan. Jadi ya kita menyampaikan bahwa remilitarisasi ini bukan isapan jempol, tapi ini satu fenomena, ini satu fakta, ini satu realitas, dan perlu ada perhatian dari masyarakat, termasuk untuk mengevaluasi dan juga mengawasi. Jangan sampai kemudian kita terjerembab menjadi NKRI, Negara Kodam Republik Indonesia. Iya, menarik juga, dan ya kita melihat juga pada akhirnya itu juga ya akhirnya mengancam kita, bukan hanya bentuknya bukan kriminalisasi, bentuknya bukan lagi intimidasi digital, buzzer lah, atau mungkin serangan digital yang lain, tapi sudah mulai kekerasan fisik gitu dengan apa yang terjadi dengan Mas Andri. Dan hari ini Kontras sedang menolak gitu ya proses peradilan militer yang dilakukan oleh Puspom hari ini gitu ya. Mungkin nextnya bulan-bulan ini ya. Sidang lanjutan itu nanti tanggal 6 Mei hari Rabu. Ya, dan ya kita tahu Kontras menolak, dan kita tahu itu adalah juga bentuk dari gimana militerisme juga menjangkit proses penegakan hukum itu sendiri juga. Mungkin Mas Imas mau update juga sekalian penutup nih, untuk karena udah waktunya sudah 40 menit. Ini podcast terlama nih kayaknya. Melihat ya bagaimana militerisme hari ini
sudah ada tadi, sudah bukan isapan jempol, sudah di depan mata kita gitu. Nah, Dan gimana juga proses terhadap Mas Andri juga. oke. Ya mungkin saya coba singkat aja. Jadi mungkin penutupnya begini, dengan konteks situasi demokrasi, asasi manusia dan juga bangkitnya militerisme, kita kayaknya perlu untuk melakukan ya konsolidasi lagi-lagi ya di masyarakat sipil, bagaimana kemudian melakukan pemantapan ide soal upaya-upaya untuk menguatkan supremasi sipil. Ada satu buku Kak yang mungkin nanti bisa dibaca lah sama teman-teman, yang ditulis sama Samuel P. Huntington. Dia ini salah satu political analysis dari Amerika yang punya buku judulnya Soldier, Praetorian Soldier, seingat saya. Jadi Praetorian Soldier ini membicarakan soal sebenarnya ada dua konteks atau konsep terkait dengan upaya untuk mengontrol militer oleh sipil. Namanya ada subjective civilian control sama objective civilian control, objective military control. Nah, subjektif ini apabila militer itu diberikan upaya-upaya atau ruang-ruang yang ditempatkan dalam fungsi di luar tugas pokok fungsinya, tapi atas kemauan dari sipil. Nah, situasinya kan sekarang di Indonesia kayak gitu. Dimana sipil kita merasa tidak percaya diri, akhirnya membuat militer kembali lagi untuk ngurusin hal-hal yang sipil. Harusnya Indonesia bisa menerapkan objektif military control, di mana militer itu diberikan fungsinya atau ruangnya sesuai dengan tugas pokok fungsinya, dan juga bisa ditinjau apakah proses pelibatan militer itu berdampak baik atau buruk untuk masa depan demokrasi atau enggak. Nah, dari konteks itu kita bisa berefleksi sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan reformasi sektor keamanan ke depan. Karena nggak cuma yang ngomongin militer itu nggak gampang sebenarnya, nggak cuma kebijakan, tapi juga soal postur kesejahteraannya misalnya. Yang kami temukan juga sekarang masih ada disparitas, perbedaan gaji Bintara, Tamtama, Perwira. Dan itu bagai bumi dan langit. Bintara, Tamtama itu gajinya bisa 10 kali lipat di bawah Perwira. Apalagi dengan konteks kebijakan hari ini, banyak perwira bintara-bintara tamtama yang juga menjadi dalam tanda kutip korban kebijakan dari jenderal-jenderal mereka. Misalnya mereka dikirim menjadi pasukan perdamaian di karena BOP misalnya, Board of Peace. Lalu mereka juga ngurusin cetak sawah, food estate, itu juga yang dimajukan bintara tamtama. Jadi mari kita berdiskusi lagi soal masa depan militerisme ini dengan menonjolkan kesejahteraan prajurit. Karena kesejahteraan prajurit ini paling penting untuk berbicara soal reformasi sektor militer. Nah, yang kedua dalam konteks Andri gitu ya, mungkin take out-nya gini. Pengadilan militer itu yang kami pantau dari Kontras, kita punya segala macam pemantauan dari mulai era reformasi sampai era Orde Baru sampai reformasi gitu ya, dimana kami melihat bahwa memang ada kesenjangan putusan vonis yang ringan, lalu juga kemudian tidak adanya pendisiplinan kayak misalnya pemecatan. Terbukti kan waktu kasus penculikan 7 dari 8 8 dari 11 pelaku itu tidak dipecat gitu. Akhirnya mereka juga bisa hari ini masih menjabat atau mendapatkan posisi jadi maijen terakhir kan. Terus kemudian pensiun masih punya keistimewaan atau privilege jadi komisaris Antam, bahkan ada yang jadi gubernur gitu ya, Julius Selvanus gitu kan. Jadi yang bisa kita cermati hari ini adalah pengadilan militer itu tidak bisa memberikan ruang keadilan. Jadi konteks penolakan Kontras itu bukan karena kita sok idealis, tidak. Tapi ada faktor lain, yaitu faktor keadilan untuk korban. Andri korban. Dan Andri dalam proses hukum oleh Puspom tidak pernah diperiksa, tidak pernah didengarkan kesaksiannya baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dan Puspom juga tidak pernah berkomunikasi sama tim hukum, tim advokasi untuk demokrasi. Nah, ini kan ada proses yang janggal di sini. Terlebih lagi kemudian prosesnya hanya berhenti di 4 pelaku lapangan. Padahal Taud mengidentifikasi ada 16 orang lebih. Atau bahkan mungkin bisa lebih gitu ya. Jadi ada, dan pasal yang digunakan pasal penganiayaan dengan rencana, pasal 467, 469. Dan sementara konstruksi hukum yang kita bangun di tim hukum adalah pasal percobaan pembunuhan berencana dan terorisme. Dan ini yang tidak didengarkan. Jadi dengan konteks seperti ini, pengadilan sudah berjalan. Kemarin pertama tanggal 29 April, nanti akan ada lagi tanggal 6 Mei, hari Rebo. Jadi kami melihat bahwa proses pengadilan militer ini lebih tepat apabila ini pengadilan sandiwara.
tidak ada harapan keadilan di situ, dan kita tidak bisa kemudian berharap pada penuntasan kasusnya secara komprehensif, secara holistik, termasuk adalah membongkar aktor intelektualisnya, termasuk motif sebenarnya, karena motif dendam pribadi menurut saya sangat-sangat tidak Logis. masuk akal, Kak, gitu. Ini kayak misalnya kita itu menghakimi atau kita itu melakukan proses hukum terhadap teman-teman sendiri. Ketika ditanya gitu di tongkrongan misalnya, lu kan yang ini enggak, dendam pribadi gua gitu kan. Jadi ini hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan dalam konteks penegakan hukum. Sebenarnya seharusnya penegakan hukum itu berorientasi pada keadilan korban, tapi dalam pengadilan militer untuk kasus Andri, kami tidak melihat ada keberpihakan kepada korban. Jadi itu mungkin take out-nya yang bisa kita simpulkan mungkin ya, dan juga tanggapin soal fenomena pengadilan militer. Oke. Terima kasih waktunya Mas Dimas. Sama-sama Sudah mampir Mas Oka. jauh-jauh. Semoga bermanfaat tadi Semoga obrolan kita. Pasti bermanfaat. Amin. Semoga juga bisa menjangkau teman-teman yang lain. Terima kasih, itu aja kawan-kawan. Terima kasih sekali lagi Mas Dimas Sama-sama. udah mampir ke podcast kecil-kecilan ini. Iya. Anjay. Kecil-kecilan menuju besar. Nggak usah. Podcast UMKM ini. Ya. Kemudian semoga bisa bermanfaat tentunya. Terima kasih juga kawan-kawan yang sudah terus menyaksikan sampai detik ini. Kita jumpa lagi di episode Parlemen Watch Podcast berikutnya. Terima kasih. Dadah.